Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Nah, ada kabar baru nih dari pemerintah. Baru aja keluar peraturan namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Kedengarannya resmi banget ya, tapi tenang, ini bakal mengubah cara kita mengajar. Dan kita akan bedah bareng-bareng apa sih artinya ini buat kita di kelas. Oke, jadi pertanyaannya sekarang buat kita sebagai pendidik, apa sih yang paling penting untuk kita tahu dari standar proses 2026 ini? Maksudnya, gimana dampaknya ke rutinitas kita ngajar sehari-hari, apa yang perlu kita siapin? Jadi gini, seluruh peraturan baru ini tuh sebenarnya punya fondasi yang simpel. Bayangin aja sebuah bangunan, ada fondasinya yaitu 3 prinsip pembelajaran. Terus di atasnya ada 3 pilar utama. Nah 3 pilar ini adalah aktivitas inti kita sebagai guru. Ini kerangka kerja baru kita ke depan. Nah, 3 pilar itu apa aja? Sesuai pasal 2, isinya ya kegiatan kita sehari-hari. Pertama, perencanaan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Kelihatannya familiar kan? Tapi ada yang beda nih. Yuk kita dalemin satu-satu. Tapi sebelum kita bedah pilar-pilarnya, kita perlu paham dulu jantungnya, filosofi di baliknya yang ada di pasal 3. Kenapa? Karena 3 prinsip ini bakal jadi nyawa dari semua yang kita lakukan di kelas nanti. Ini dia 3 prinsipnya. Pembelajaran itu harus berkesadaran, harus bermakna, dan harus menggembirakan. 3 kata ini bukan cuma pajangan ya, ini adalah mandat. Ini yang harus kita pegang terus. Oke, yang pertama berkesadaran. Maksudnya apa sih? Ini tentang ngebantu murid biar sadar. Sadar kenapa mereka belajar materi ini. Tujuannya apa? Jadi motivasinya itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena disuruh. Mereka jadi lebih mandiri. Terus yang kedua, bermakna. Ini simpel aja. Artinya, apa yang dipelajari di kelas itu harus nyambung sama kehidupan mereka di luar sekolah. Biar mereka lihat, oh ini gunanya di dunia nyata tuh begini. Jadi ilmunya nggak ngawang-ngawang. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, ini bukan berarti kelas harus kayak taman bermain ya. Menggembirakan di sini maksudnya suasananya positif, ada tantangannya, dan bikin anak-anak semangat dari dalam hati untuk ikut belajar. Mereka mau belajar, bukan terpaksa belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pertanyaannya, gimana caranya kita bikin RPP yang benar-benar menerapkan 3 prinsip tadi? Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Di pasal 5, aturannya dibuat simpel banget. Dokumen perencanaan kita, entah itu RPP atau modul ajar, wajib punya 3 hal ini. 1, tujuannya apa? 2, langkah-langkahnya gimana? 3, cara menilainya gimana? Udah, itu aja intinya. Jadi lebih fokus dan to the point. Oke, rencana udah mantap. Sekarang waktunya eksekusi. Gimana cara kita menghidupkan rencana itu di dalam kelas? Yuk kita masuk ke pilar kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pasal 9 ngasih kita PR nih. Kita harus bisa ciptakan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, tapi juga menantang. Tujuannya apa? Supaya murid-murid kita itu mau aktif, nggak cuma diem dengerin. Mereka didorong buat ikut serta, buat berani coba hal baru, buat kreatif. Nah, untuk bisa bikin suasana kelas yang kayak gitu, peran kita sebagai pendidik juga harus berubah. Ini penting banget. Tugas kita bukan lagi sekedar transfer ilmu atau ceramah, tapi kita lebih jadi pemandu. Peraturan ini merangkum peran baru kita dalam 3 kata kunci yang keren banget. Kita harus jadi teladan, jadi pendamping atau mentor, dan jadi fasilitator. Jadi kita ini ibaratnya arsitek yang merancang pengalaman belajar buat murid-murid kita. Oke, pilar terakhir. Dan ini menurut saya salah satu perubahan yang paling fundamental, yaitu pilar ketiga, penilaian proses dan refleksi. Siap-siap karena ini bakal mengubah cara kita memandang asesmen. Poin utamanya ini ya, fokusnya sekarang adalah penilaian proses, bukan lagi hasil akhir murid. Jadi yang dinilai itu bukan cuma nilai ujian si murid, tapi juga proses kita mengajar. Pertanyaannya bukan lagi anak-anak dapat nilai berapa, tapi gimana cara saya ngajar biar lebih baik lagi? Di pasal 15, kita secara resmi diwajibkan untuk refleksi. Minimal 1 kali per semester, kita harus berhenti sejenak, lihat lagi cara kita merancang dan melaksanakan pembelajaran. Ini momen buat kita ngaca dan jadi guru yang lebih baik. Dan yang seru, kita nggak sendirian pas refleksi. Pasal 16 justru mendorong kita buat cari masukan.
Dari siapa? Dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid-murid kita. Ini namanya umpan balik 360 derajat. Tujuan minta masukan dari sesama pendidik itu bukan buat saling ngejudge atau cari-cari kesalahan loh. Justru sebaliknya, ini tujuannya untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling dukung. Kita tumbuh bareng-bareng. Terus, kenapa kita perlu minta masukan dari murid? Tujuannya keren banget, biar mereka merasa punya saham di kelasnya. Biar mereka lebih mandiri dan tanggung jawab, suara mereka jadi penting, dan ini akan bikin suasana belajar jadi jauh lebih partisipatif. Oke, lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nempel, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Apa aja yang harus kita ingat dari standar proses 2026 ini? Jadi, ingat ya, pertama, pembelajaran kita sekarang berpusat pada 3 prinsip. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kedua, peran kita geser jadi teladan, pendamping, dan fasilitator. Ketiga, fokus penilaian sekarang ada di proses, lewat refleksi. Dan terakhir, kita didorong untuk pakai umpan balik 360 derajat untuk terus berkembang. Ini semua tentang pertumbuhan kita. Jadi peraturan baru ini jangan dilihat sebagai beban ya. Anggap aja ini sebagai kesempatan emas buat kita semua untuk jadi pendidik yang lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat direnungkan. Dari 3 prinsip inti tadi, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, kira-kira mana nih yang mau Anda coba terapkan pertama kali di kelas? Coba dipikirin ya.